Semburat senja telah muncul di permukaan langit menandakan waktu telah memasuki sore hari. Orang-orang di gedung pendidikan itu mulai berhamburan pulang ke rumah mereka masing-masing atau mampir ke tempat yang ingin mereka kunjungi. Sama halnya dengan seorang gadis berseragam guru yang terduduk diam di sebuah kursi panjang depan stand warung makan. Misa memilih mampir sebentar di warung makan dekat sekolahan tersebut, sedangkan sahabatnya Rina telah pulang terlebih dahulu. "Pak, es kelapanya 1 ya." Misa memesan minuman yang biasa dia pesan. "Mau pakai gula merah atau putih, Neng?" tanya bapak warung tersebut seraya mengambil 1 butir kelapa hijau muda dari setumpukan kelapa. "Seperti biasa, Pak, gula merah dan esnya jangan terlalu banyak ya." "Sip, dimakan di sini atau dibungkus nih?" Bapak warung itu kembali bertanya di sela mengupas kulit kelapa. "Di sini aja," Misa menyahuti sembari beranjak pindah duduk ke dalam warung yang tanpa dinding tembok itu untuk duduk di kursi tempat makan yang berjajar. Sementara menunggu pesanan dibuat, Misa melipat kedua lengan di atas meja makan dengan kepala ikut direbahkan di atas kedua lipatan lengannya. Mager banget pulang ke rumah kalau harus bertemu si tatapan buas dia. Sedikit dia memiringkan kepala untuk melirik pergelangan tangannya yang terdapat sebuah benda penanda waktu. "Ya ampun Gusti!" Kedua mata Misa melotot kaget sampai refleks menegakkan kepala. Ini jam tanganku yang rusak atau mataku yang sudah rabun? Cepat sekali sudah jam 5. Beberapa kali Misa menepuk-nepuk benda pelat yang melekat di pergelangan tangannya itu untuk memastikan kesadarannya. Dan bapak warung yang melangkah mendekat untuk mengantarkan pesanan menatap heran akan tingkah Misa. "Ada apa sih, Neng? Kok marah-marah sama benda mati?" tanya bapak warung tersebut sambil meletakkan gelas berisi cairan es kelapa ke atas meja hadapan gadis itu. "Sekarang jam berapa, Pak?" Misa bertanya sembari menarik gelas es. Diaduknya lalu menyeruput cairan es berasa manis tersebut. "Lah, bukannya si Neng pakai jam ya?" "Jam saya error, Pak," sahut Misa sambil menyuapkan lembaran daging kelapa muda ke mulut. "Ah, gitu tah." Bapak warung merogoh ponsel dari saku celana untuk melihat waktu. "Sekarang jam 5 lebih 5 menit, Neng." Mendengar hal itu, sontak lembaran daging kelapa muda di mulut Misa langsung tertelan bulat. "Tapi Neng, kok tumben udah sore gini belum pulang? Kan guru yang lain aja udah pada pulang tuh," tanya bapak warung yang ikutan duduk tidak jauh dari kursi yang diduduki gadis itu. "Iya, Pak. Ini juga baru mau pulang. Makasih loh, Pak, esnya. Ini uangnya ya." Tergesa Misa bergerak cepat keluar dari area meja dan mengeluarkan uang 50.000 dari dalam dompet lalu menyodorkan uang tersebut ke si penjual. Neng, Bapak bukan bermaksud mengusir Neng loh." Bapak warung itu merasa tak enak menerima uang tersebut lalu berbalik menuju laci gerobak, mengambil uang receh untuk kembalian. Misa tersenyum menanggapi dengan sopan. "Tidak kok, Pak. Saya tidak merasa seperti itu. Tapi memang sudah waktunya saja saya pulang. Soalnya sudah larut sore." "Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Assalamualaikum," kata Misa dan berlalu pergi tanpa menunggu sahutan salamnya. Neng, ini kembaliannya, Neng," teriak bapak warung menatap kepergian gadis itu yang sudah menjauh. "Waalaikumsalam." Si Neng itu kebiasaan suka sengaja memberikan uang lebih kalau jajan kemari. Gumam bapak warung pelan masih menatap Misa yang sudah menjauh di ujung sana. Sebuah kendaraan umum beroda 2 yang biasa dipanggil ojek yang Misa tumpangi akhirnya berhenti tepat di depan gerbang tinggi rumah kediaman Saputra. "Nih, Pak, makasih ya." Misa menyodorkan uang selembaran ke abang tukang ojek tersebut. Sejenak si abang terlihat mengerutkan alis menatap heran. Pada Misa juga beralih melirik gerbang kokoh rumah mewah di depannya secara bergantian.
Orang kaya tapi kok naik ojek? Pikir abang ojek itu. Pak, Misa melambaikan sebelah tangan di hadapan wajah abang tersebut yang seketika membuatnya tersadar. Ah iya Neng, tersenyum kikuk. Ini ongkosnya. Kembali Misa menggerakkan tangan yang tengah memegang uang. Dan segera abang ojek itu menerima uang tersebut dengan senyuman. Misa berbalik hendak melangkah namun, Neng, panggil abang ojek menghentikan pergerakan Misa. Misa menoleh. Iya kenapa? Apa ongkosnya kurang Pak? Ah bukan, tapi itu yang ada di kepala Neng. Abang ojek menggerakkan telunjuk ke kepala. Kepala? Ada apa emang dengan kepala saya? Bisa meraba kepalanya dan tersadar kalau dia masih memakai helm milik si abang ojek. Segera dia melepaskan helm tersebut. Maaf Pak, saya lupa. Cengisan Misa merasa malu. Abang ojek menerima helm itu membalas tersenyum. Iya Neng, tidak apa. Ya sudah, saya permisi Neng. Sejenak abang ojek menganggukkan kepala sebagai salam lalu melajukan motornya pergi meninggalkan gadis itu. Kembali Misa berbalik melangkah menuju gerbang tertutup. Ini gimana cara buka gerbangnya ya? Celingukan Misa mencari gagang pintu gerbang namun tak menemukannya. Yang memang permukaan gerbang tersebut datar tak bercelah. Dia beralih mencari pencetan tombol bel. Tinggi bener sih ini gerbang. Dan di mana ya belnya? Bingung Misa mencari-cari di sekitar pilar pagar tembok yang menjulang tinggi di antara sisi gerbang. Ketemu. Tangan Misa terulur hendak menyentuh tombol di panel layar kecil tersebut. Namun belum juga jemari Misa menyentuh, gerbang itu tiba-tiba terbuka sendiri yang sontak membuat Misa sedikit terlonjak kaget. Kok bisa? Aku kan belum menekan belnya. Misa melangkah masuk ke pintu gerbang yang terbuka lebar itu dan begitu dirinya telah masuk sepenuhnya ke dalam, gerbang tersebut kembali tertutup secara otomatis. Hebat ya, terbuka dan tertutup otomatis, kagum Misa. Maaf atas keterlambatan saya membukakan pintu gerbang untuk Nona. Suara lelaki dari arah belakang menyambut Misa. Misa langsung menoleh pada lelaki berseragam rapi yang sewaktu pagi ditemuinya. Tidak apa-apa kok. Lelaki penjaga itu membungkukkan setengah badan. Sekali lagi maafkan saya dan tolong hukum saya Nona. Hukum? Tidak perlu, dan tolong tegakkan kepala Anda. Beri saya hukuman atas keteledoran saya Nona. Saya bilang angkat kepalamu. Dan apa sih maksud kamu? Kenapa kamu harus dihukum segala? Panik Misa yang kebingungan. Selamat datang Nona, sapa seseorang dari arah belakang tubuh lelaki itu. Misa menoleh dan langsung tersenyum senang begitu melihat orang tersebut. Bian? Apa yang terjadi di sini Nona? Tanya Bian setelah berdiri anggun di hadapan keduanya. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba dia membungkukkan badan dan meminta dihukum. Jelas Misa berkata jujur. Bian melirik lelaki berseragam rapi tersebut. Bangun Luki dan jelaskan kesalahanmu di ruangan saya nanti. Sekarang kau kembali pada pekerjaanmu. Baik, lelaki itu menegakkan badan sedikit membungkukkan kepala sebagai hormat. Saya kembali bekerja Nona, permisi. Ucapnya lalu berbalik pergi meninggalkan Misa yang menatapnya kebingungan. Bian mengulas senyum menatap Misa. Silahkan Nona masuk ke dalam, Tuan sebentar lagi akan segera pulang. Iya. Misa membalas tersenyum lalu kembali melanjutkan langkah kakinya berjalan di halaman menuju gundukan tangga teras. Diikuti Bian di belakangnya. Langkah kaki Misa melambat saat menaiki anak tangga teras. Dia sedikit menolehkan kepala ke Bian. Kalau keadaan ayah gimana Bi? Dan kalau boleh tahu sekarang ayah di mana? Beliau, wah. Ucapan Bian seketika terpotong oleh seseorang wanita yang baru saja keluar dari pintu rumah utama berpapasan dengan mereka berdua. Kepala Misa bergerak menoleh ke arah wanita itu.
Dia kan orang yang menghina hijabku. Batin Misa teringat lagi akan kejadian saat di pesta pernikahannya. Hah, baru sehari tinggal di sini, tapi sudah berani pulang telat ya? Beginikah wanita yang dipilih putra? Sudah hampir malam begini baru pulang, sungguh tidak disiplin. Sindir Bibi Lara diakhiri senyuman mengejek dan tatapan merendahkan di balik daun kipas yang sengaja menutupi setengah wajahnya. Haduh, kenapa aku harus bertemu nenek lampir sih? Batin Misa sebal, dia menghela napas pelan, mencoba tetap tenang menghadapi wanita tersebut. Dari mana saja kau gadis udik? Seharusnya gadis rendahan seperti kamu itu mengaca diri. Sudah baik kau ditampung di keluarga terhormat seperti kami. Malah keluyuran dan pulang telat tak tahu aturan sama sekali. Seharusnya kau sadar kau itu sudah tidak hidup di tempat kumuh lagi. Jadi sekarang kau harus ikuti peraturan rumah ini. Perkataannya itu lagi-lagi membuat Misa menghembuskan napas pelan, mengepalkan tangan menahan gejolak emosi merasa direndahkan dalam dirinya. Sabar Misa, sabar Miss. Batin Misa berusaha tetap tenang. Bian yang berada di antara mereka berdua, dia membuka mulut hendak membela. Nyonya Lara, Anda sudah sedikit berlebihan. Tatapan Lara sangat tajam melangkah maju memojokkan Bian. Berani sekali kau pelayan rendahan menyahuti ucapanku. Siapa kau berani berkata seperti itu, hah? Hanya karena kau sudah mendapatkan kepercayaan dari putra berani sekali kau. Cukup! Sentak Misa memotong ucapan Lara yang seketika kedua wanita itu menatap ke arah Misa. Anda kan sedang menceramahi saya. Jangan libatkan orang lain dari ceramahan Anda yang tidak berfaedah itu. Terjeda sejenak, Misa sengaja melangkah maju di antara dua wanita tersebut untuk menghadang Bibi Lara agar tidak menyerang Bian. Dan juga jawaban soal kenapa saya bisa pulang telat. Seharusnya Anda juga bisa tahu apa profesi saya dengan melihat seragam saya ini. Sebagai guru SLTA, wajar saja jika saya pulang jam segini. Dan setahu saya aturan dalam rumah ini, yang terpenting itu saya sudah ada di rumah sebelum suami saya pulang kan? Bibi Lara semakin geram dengan sikap Misa yang berani membalikan sindirannya. Pantas saja kau menikah dengan keponakanku. Ternyata hanya seorang guru. Pintar juga kau mencari mangsa. Sudut bibir Misa tersenyum sudah gemetar menahan amarah. Iya, karena saya pintar makanya saya dapat mangsa yang sangat bagus, bukan? Kau gadis rendahan. Geram Lara sembari menunjuk Misa dengan kipas yang dipegangnya. Duh, Anda salah menyebutkan nama saya. Nama saya bukan gadis rendahan, tapi Romisa. Penekanan Misa di akhir kalimat disertai senyuman menantang. Dasar gadis licik, lihat saja aku akan membuat putra melihat niat jahatmu dan mengusirmu dari keluarga ini. Misa menurunkan kipas yang terus ditunjuk-tunjukkan ke wajahnya itu lalu berucap dengan senyuman menantang. Silahkan, dengan penuh harap saya akan menunggu waktu itu tiba. Merasa kalah dan telah kehabisan kata-kata, Bibi Lara mendengus kesal dan menarik kasar kipas yang masih dicengkram Misa itu. Kemudian berjalan pergi melewati Misa begitu saja. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Misa serasa energi dalam tubuhnya terkuras habis, sehingga lemas menahan penekanan tadi. Menakutkan, sangat menegangkan sekali. Rasanya setengah hidupku langsung berkurang. Batin Misa mengusap dada merasakan debaran jantungnya berpacu keras. Nona, apa Nona baik-baik saja? Tanya Bian menatap cemas yang dibalas anggukan kepala juga senyuman ketenangan dari bibir Misa. Aku baik-baik saja kok Bi. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya siapa dia Bi? Beliau adalah Nyonya Lara, adik dari Tuan Besar Saputra. Ah, begitu. Pantas dia begitu angkuh dan bebas keluar masuk rumah ini. Batin Misa menambahkan. Nona, tegur Bian membuyarkan lamunan. Oh iya Bi, kalau gitu aku ke kamar dulu.
Nanti kalau suamiku sudah pulang, tolong panggilkan aku ya, Bi. Baik, Nona. Balas Bian. Kemudian Misa melangkah memasuki rumah dan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya.